Paham sampai sini? Mampu melakukan dalam prabencana? Mampu? Harus mampu. Orang rutinitasnya udah berjalan kok. Iya kan? Tinggal bagaimana dimasukkan ke dalam sebuah dokumen contingency plan. Itu loh. Kehebatan Anda kan rutinitas sudah berjalan. Ya kan? Kekurangan Anda tidak punya dokumen. Nah, dokumen ini saat ini dengan adanya BNSP, dengan adanya LSP, dengan adanya TUK menjadi bagian daripada Anda. Anda boleh membuat TUK? Boleh. Anda boleh membuat LSP? Boleh. Ketika Anda buat LSP, itu adalah duit besar buat PK3D. Pegang omongan saya. Anda bisa ancam tuh ambulan yang wing-wing di jalan. Jangan-jangan dia nggak punya certified. Kalau ditanya, PK3D punya certified? Punya. Internasional? Iya. Siapa Pak Hadi? Dr. Kelvin, Samsul Ma'arif, sama 4 orang yang kemarin dilatih, itu tanda tangan dari Insarak Region Eropa. Tepuk tangan tuh buat 4 orang. Kita masih nunggu dalam perjalanan sertifikatnya. Insya Allah hari Minggu besok udah sampai di Indonesia. Kalau sudah sampai saya kasih. Mau diupacarakan di sini silahkan Pak. Karena itu kebanggaan buat PK3D. 4 personilnya sudah lulus baik. Walaupun kemarin kejebak. Dan kalau kejebak dalam permainan itu Anda mati. Jelas ya? Oke, lanjut. Intra, jangan sampai Pak, karena Bapak sudah main simulasi yang 99% akan masuk. Ya. Kemudian pasca kita evaluasi berdasarkan analisis SWOT. Nanti kita mainkan, saya buatkan sistem prosedurnya seperti 271 gedung yang sudah saya buat. 271 gedung itu Pak, satu gedungnya masuk di Jakarta Rescue minimal 150 juta. Untuk PK3D berapa Pak Hadi? Gua kasih gratis. Saya nggak mau duit Pak, nggak mau, yang penting angpau. Lanjut. Just kidding, lanjut. Analisis dry mapping. Analisis dry mapping ini bagian daripada yang namanya ICS. ICS, Incident Command System. Kalau di Indonesianya disebut dengan Komando Pengendali Lapangan. Tadi pada poin kedua beliau tanya, di mana kita komandonya? Ketika kita sudah bikin IOC, dia resmi menjadi ICS. Kemudian di lapangannya kita bisa bikin pangkalan aju maupun pangkalan darurat. Apakah berbentuknya tempat rumah yang kita sewa? Tidak. Yang disebut dengan mobile komando. Apakah mobile komando itu khusus Pak? Kita beli lagi seperti pemadam kebakaran. Ada kan mobile komando? Tidak. Kita buatkan di ambulan nanti Pak. Dengan ringkasan simulasi yang jelas terimplementasi, teraplikasi ke dalam sebuah sistem. Saya buatkan itu. Jadi misalnya P papa, K kilo, tri, papa kilo tri, papa kilo tri, that is komando. Papa kilo tri, that is komando mobile. Paham? Markas komando, Mike kilo, ya, 01, Mike kilo 01, Mike kilo 01, berarti EOC. Itu Pak. HP itu Pak. Hah? HP itu. Bisa HP Pak. Sekarang sistem Android bisa langsung ke layar. Nggak ada masalah. Saya buatkan itu. Itu bukunya segini Pak. Saya nyampaikannya kayak gini. Monggo yang mau keluar. Monggo yang mau main-main. 150 million if you want to invite me to discuss about it. Ya, saya buatkan. Mudah sekali. Barulah Anda mainkan analisis dry mapping berbagai cara. Misalkan, lanjut Mbak. Dry mapping internal. Ini baru internal. Jakarta Rescue punya dry mapping RT, RW, rumah kalian kita punya Pak. Yang sekarang diikuti oleh pemadam kebakaran. Karena berapa kali dia masuk
perahu karetnya bocor. Dia lupa dimasuk ke situ ada pagar, ada duri. Kita punya. Nggak perlu dengan gedung besar dan sebagainya, nggak perlu. Android is the system AI. Dah, itu aja. Kecuali yang mau ngabisin anggaran. Wah, kita perlu ini Pak, perlu ini Pak. Sekelas PK3D, begitu kenal Jakarta Rescue, kita sudah menggunakan intelijensi kita ke dalam sebuah sistem. Jelas? Ini harus dipetakan. Ruang mana aja nih? Prosesnya kayak apa? Itu di internal. Di eksternal nanti lebih jauh lagi soal kendaraan dan seterusnya. Lanjut. Lanjut. Ini ruangan Bapak nggak? Bukan? Tapi ada nggak yang kayak gini? Ada lorong di mana ada kaca, materialnya dan seterusnya. Jelas ya? Lanjut. Nah, ini lantai 5. Ya. Bisa nggak kita bikin? Bisa. Satu meja cukup Pak Adi? Cukup. Satu komputer cukup? Cukup Pak Adi. Jenisnya nanti saya tunjukin. Perlu ada rig-nya? Boleh. Nggak ada rig-nya? Bisa. Dengan apa? HP Android. Ini saya bukan di endorse oleh Android ya, tapi saya harus katakan dia harus Android. Kalau nggak Android nggak bisa. Ya, lanjut. Nah, lantai 6 Bapak nih? Bukan juga? Ini lantai 5. Nah, masih banyak waktu dan ruang yang harus kita mapping di situ. Ya, lanjut. Nah, oke, dari semua lantai ini, keputusan atau ketata laksanaan mapping itu untuk apa sih? Bu? Diperannya untuk apa? Mitigasi. Lebih konkretnya? Mengetahui ancaman, gangguan, hambatannya. Sehingga kita bisa mitigasikan. Intranya apa Pak? Simulasi Pak. Intranya? Simulasi. Kenapa ragu-ragu? Hah? Pas kejadian. Kita nunggu kejadian. Kamu udah betul. Simulasi, Pak. Ragu-ragu. Kejadian, Pak, katanya. Jangan tunggu kejadian. Di simulasi kita temukan dari sebuah sistem yang sudah kita mapping. Sehingga analisis mapping itu menggunakan makna apa? Untuk mengetahui mapping tadi, ada 5 unsur yang harus kita ketahui. Apa aja? Apa, Mbak? Jalur evakuasi. Ada 5. Apa, Bu? Nggak tahu juga. Apa, Mbak? Apa yang harus kita lakukan? Siapa orang-orang yang harus kita tunjuk dan kita amankan? Di mana lokasinya? Di mana diri kita? Kapan kita akan lakukan? Apakah 3 bulan sekali? Menurut Anda cocoknya berapa bulan sekali kira-kira di PKD evaluasinya? Sebulan. Sebulan ya? Menurut Anda? Semesteran Pak. Semester. Good. Menurut Anda? Hah? Kuartal berarti? 4 bulan. Menurut Anda? 1 bulan. Setiap bulan? 1 bulan, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, tiap 3 bulan Anda lakukan sebuah evaluasi, dry map-nya diulang lagi. Mungkin sudah ada perubahan yang menjadi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya. Jelas? Berikut. Lanjut. Nah, ini harus terpapar Bapak ke dalam sebuah sistem. Begitu ada tamu asing di depan lift ngelihat, wow, PK3D is the international regulation. Kan nggak ada, di lobi nggak ada. Itu. Sehingga orang yang masuk ke dalam gedung PK3D merasa aman dan nyaman. Itu tujuannya. Lanjut. Ini paparannya, lanjut. Sama paparannya. Nah, kesiapsiagaan gempa bumi kita masuk. Sebelum masuk ke kesiapsiagaan gempa bumi, ada yang mau bertanya? Dari barisan sini, silakan berdiri yang mau bertanya. Langsung aja. Ya, kasih mic. Ya. Silakan Ibu. Lantai 7. Sebenarnya saya mau nanya terkait
kesiapan kita dalam menghadapi gempa bumi. Kalau posisi kita itu tidak ada gedung yang misalnya di dalam kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau di dalam kereta atau LRT itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke, itu aja ya. Tepuk tangan buat beliau. Apa kesiapsiagaan kita ketika terjadi gempa bumi di gedung, di kendaraan umum dan sebagainya? Lanjut, Mbak. Nah, kita harus ketahui dulu, gempa itu ada dua jenis. Nah, ini aja Pak ahli gempa, Pak. Banyak nggak mau nih ceritain nih. Ada dua jenis nih. Ya, gempa itu vertikal dan horizontal. Mengimplementasikannya juga nggak mau. Bingung saya. Semua berdiri. Lihat saya. Lihat saya. Gempa vertikal adalah di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Perkenalkan sama nama saya Fadi. Ya. Kalau menurut saya kan cara yang paling efektif dari gempa itu solusi terbaik adalah langkah awalnya, maksudnya sebelum terjadi gempa. Karena kita nggak bisa mencegah gempa, paling bisanya mengevakuasinya. Di Jepang itu kita ada notifikasi 30 detik sebelum gempa itu ada notifikasi dipakai. Sedangkan di Indonesia itu terakhir 3 menit setelah gempa. Baru ada notifikasi dari kita. Bahkan kalau kita lihat dari akun Twitter atau Instagram itu BMKG telat ngasih info dibandingkan status WhatsApp ataupun status Instagram teman-teman semua. Itu gimana Pak? Oke, tepuk tangan buat beliau. Perhatikan ya. Siapa yang ngambil? Oh, ini saya. Gempa tidak dapat diprediksi, tidak ada. Entah nanti kapan bisa diprediksi. Kalau ada perbandingan sistem informasi yang terupload di luar dan di Indonesia, di luar selalu menggunakan USGS, punyanya Amerika. Semua sistem dia yang pakai. Indonesia pakai BMKG. Berbijak-bijaklah Anda mengambil kesimpulan itu. Hasilnya pun kadang-kadang berbeda. Tapi yang terpenting, bagaimana ketika intra Anda selamat. Ketika Mbah vertikal datang, ketika Pak D horizontal datang. Itu yang penting. Info itu benar karena sebuah sistem yang berbeda. USGS menggunakan satelit American System, ini juga pakai sama menggunakan ASRI. Ini terekam loh. Jelas? Lanjut. Kalau di dalam rumah seperti ini, makanya teman-teman yang sudah memiliki rumah ketika mau bangun rumah, mau konsultasi sama Jakarta Rescue boleh. Ya, kalau yang sudah terlanjur gimana sistem temboknya? Boleh. Ya, karena kita pelajari waktu kita di Taiwan. Dan seharusnya insinyur-insinyur kita sudah harus melakukan itu. Masa lagi-lagi Jakarta Rescue terus, Pak? Sampai sekarang, Pak. Sudah banyak yang konsultasi dari Jogja, dari mana begitu terjadi gempa. Oh benar Pak, rumah kita nggak rubuh. Berikut. Nah ini harus peletakan barang, harus terkonek ke dalam sebuah sistem tancap tanam di dalam tembok. Agar tidak kerubuhan. Ya, lanjut. Sama, lanjut. Nah, begitu juga tiang-tiang yang ada di tinggi rumah mulai sekarang dirapikan. Itu solusi Pak, bagian dari solusi agar megatrust terjadi Anda keluar selamat, tidak ketimpa tiang, jadi tidak selamat. Dan itu terjadi di mana? Di Padang. Di Padang. Kenapa banyak ibu-ibu yang meninggal? Karena bapak-bapaknya merantau. Saya kebetulan operasional dibagi di Sungai Limo, Kota 7, Kota 5. Itu Jakarta Rescue semua tuh. Foto-fotonya lengkap kita. Kebanyakan sedang keluar ketimpa rumah gadang. Atau properti yang semiripnya. Ya, lanjut. Ini sama, lanjut. Nah, fakta yang dihadapi ketika
terjadi gempa, kita sulit lari, nggak bisa. Ya, coba Pak, sini Pak. Ya, teman-teman hitung waktu. Ya, Bapak lihat Mas Noval. Ya. Mas Noval mundur sedikit, jam 12 mundur. Ya, oke. Bapak lari dengan situasi gempa vertikal. Situasi gempa vertikal tadi gimana vertikal? Vertikal naik. Oh no. Oke, kanan. Oke. Siap. 3, 2, go. Wah, udah, nggak lurus. Bapak lari dengan posisi gempa vertikal ke Mas Noval. 3, 2, go. Nah, stop. Nah, ketika Bapak lari itu resiko larinya ada di sini tadi. Ya, betul. Betul? Betul? Nah, dibolehkan tidak Pak Adi? Nggak boleh. Makasih ya Pak. Kamu? Ya. Kamu lari pada posisi gempa horizontal. 3, 2, go. Oh, nggak boleh. Gempa horizontal dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak bilang, kalau tadi Bapak bilang, nggak bisa Pak, gempa horizontal saya nggak bisa lari. Saya kasih duit 1 juta. Thank you, ya. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Oke, berikut. Ya, tubuh mudah terkantuk. Resiko tertimpa reruntuhan. Gempa paling lama 40 detik. Ya. Waktu kantor Jakarta Rescue di sebuah gedung di kawasan Jenderal Sudirman, kita sering lihat tuh gedung di depan kita, BNI di samping kita tuh. Di depan kita gedung apa itu yang sekarang kosong? Ya, itu kayak sapu lidi. Goyangnya. Ya. Jadi mengerikan. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Tadi kan yang terkait tentang gempa horizontal dan vertikal, kebetulan di sini kan banyak yang menggunakan akses kereta ya Pak. Nah, saya pernah kejadian yang waktu gempa di Pandeglang ya Pak. Ya. Belum lama itu. Ya, gempa Pandeglang ya. Ya. Ke posisi kita lagi di kereta dan di kereta itu sempat padat. Jadi yang diarahkan itu ya udah berarti posisi gempa vertikal. Vertikal. Jadi harus tunduk kan. Ya. Kebetulan di kereta itu kan banyak penuh padat. Yang sempat dirasakan itu ya waktu itu saya sempat berhenti si kereta itu ya. Karena dia merasakan Berbeda. bergelombang. Nah, saat jalan itu. Nah, untuk Bergelombang, ingat ya. Bergelombang. Ceritanya vertikal tapi bergelombang. ya, Lanjut. Jadi si kereta itu dia langsung berhenti. Berhenti. Nah, untuk mungkin ya saya kurang tahu Ya. dia menginformasikan. Oke, pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya solusinya seperti apa Pak dengan kondisi seperti itu? Di kereta pegangan, kamu nggak akan terasa vertikal dan horizontal di kereta. Tapi kalau kamu bilang bergelombang, berarti gempanya gempa horizontal. Dan memang horizontal. Karena saya punya rumah di Pantai Carita. Rumah saya tidak hancur, di tepi pantai yang lainnya hancur. Berarti di situ ada gempa horizontal. Kenapa rumah Pak Hadianto nggak hancur? Karena malaikat melindungi saya. Orangnya baik, memberikan penyuluhan. Iya loh. Loh iya. Ketika tsunami Pelabuhan Ratu, kita punya pusdiklat di tepi pantai di Pelabuhan Ratu. Nggak hancur rumah kita? Apa pusdiklat kita? Yang lainnya hancur. Ketika gempa Pengalengan kemarin, gempa Garut kemarin, pusdiklat kita di puncak nggak ada apa-apanya. Itu saya yakini ada malaikat melindungi kita. Tapi ketika beliau cerita apa yang terjadi bila di kereta, pegangan yang kuat Pak. Nggak bisa Bapak lakukan drop, cover, and hold on nanti. Nggak bisa. Pegangan aja yang kuat. Kita pasrah pada Allah. Ya, mau tanya lagi? Ya. Ada 2 hal Pak yang ingin dipertajam terkait penanganan. Yang pertama tadi kan kita sudah bahas terkait tentang vertikal dan horizontal. Dalam vertikal tadi disimulasikan dalam teorinya itu kita dapat berlari dalam kondisi seperti itu. Namun horizontal dimungkinkan kita tidak dapat berlari. Tidak. Karena loncatan dari bawah ke atas dan penting lagi ke bawah. Teorinya kalau dalam keadaan horizontal
Itu dalam posisi di lantai ini ya kan? Ya. Itu apa yang akan kita lakukan? Mungkin akan dibahas di sini Ya. juga kan? Betul sekali. Yang kedua, teori terkait vertikal dalam pelatihan sebelumnya pernah dilakukan di kantor ini juga. Dia tidak menginstruksikan dengan melari, tetapi kita memeluk tiang yang terkuat pada posisi gedung tersebut. Perbandingannya yang ingin Dulu siapa yang ngelatih itu? antara Damkar atau BPBD saya Nah. lupa, itu di lantai 4 lantai apa. Iya, karena dia belajar dari Jakarta Rescue nggak serius. Jadi cuma begitu aja. Ada dua teori praktik yang dilakukan dalam masalah yang sama. Iya. Sehingga pertama kita memilih penanganan yang mana, yang Ya. satu. Yang kedua adalah kapan kita harus melakukan penanganan lari, Oke. kapan kita melakukan penanganan peluk apa ya, peluk tembok. Oke. Tepuk tangan, bagus. Tapi harus saya perbaiki ya. Nah inilah kadang-kadang teman-teman kita buru-buru belajar terus ingin jadi pelatih, sertifikat pelatihnya belum keluar, dia udah melatih orang lain. Itu terjadi itu. Jadi pemahamannya diterima orang jadi berbeda ya. Baik. Ini terjadi gempa Pengalengan. Yang sibuk Jakarta. Meninggal 2. Yang tadi saya sampaikan 1. Saya tanya, Bu, mohon maaf, ibu itu yang sering cengengesan pada saat pelatihan meninggal Pak Hadi. Yang benar. Sakit apa ibu? Bukan sakit. Waktu gempa kemarin Pengalengan, dia cengenges kejedot, gegar otak, meninggal. Itu terjadi, ya. Lanjut. Nah, di tangga juga hati-hati nanti ini evakuasinya. Bisa nggak gempa susulan? Bisa. Nah, ini yang diseriuskan oleh Kementerian Keuangan. Minggu depan kami di Kementerian Keuangan. Ya. Kalau pelatihan di Kementerian Keuangan ditanya berapa Pak Hadi, jangan tanya panitianya deh, karena uangnya banyak mereka. Dan mereka setahun 3 kali Pak, setahun 3 kali. Ya. Lanjut. Nah, kalau terjadi gempa itu waspada dan tenang. Sekarang saya tanya, kalau situasi kayak gini Anda gimana? Nah, Pak Noval ambil kursinya 1, yang ini taruh di sana. Ya, saya pinjam kursinya ya Pak ya. Rusak nggak apa-apa ya Pak? Ya. Pak Noval sana 1. Ada, ini apa ya? Meja, Pak. Oh ini meja? Iya, meja. Kursi lagi. Enggak, oh meja 1 ya, meja 1. Ya, satu aja. Lihat ya, yang biar kelihatan ini di sebelah sini. Ya, lihat ya. Kalau ada meja yang minim seperti ini, Pak Noval masuk sini. Lihat, meja minim ya. Pegangan. Ya, ini namanya drop, cover and hold on. Yang kuat pegangnya. Kepala udah nggak usah lagi ke sana. Ya, nah ini tertimpa apapun nggak apa-apa. Pak, ada kursi lipat nggak yang kayak gitu Pak? Kursi lipatnya pinjem deh. Ya. Yang jelek aja Pak kursi lipatnya. Ya. Jadi lihat, Pak Noval akan jatuh sini Pak. Ya. Benda-benda yang dari atas ke sini. Ya. Dan bagaimana dengan punggungnya Pak Noval? Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Keselamatannya. Saya ambil contoh. Nah, ini ada nih, bagus nih. Ini tutupin di atas mejanya. Tutup di atas meja. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam pelatihan, Pak Noval sudah masuk ke dalam konsep asuransinya. Karena dalam pelatihan ini nggak bisa cerita. Nggak bisa. Karena di atas aja bisa jatuh. Dah, oke, taruh di atas ini. Ini aja Pak. Nah. Ya, lihat. Misalnya tidak terlihat. Kemudian tiba-tiba benda ini jatuh. Ini Pak. Ini yang harus diperhatikan. Dengar. Mic saya mic. Ya.
Bisa bayangkan tadi video masuk nggak kira-kira Pak? Kalau nggak masuk saya ulangin. Ya. Saya ulangin. Punggungnya Mas Noval ada di sana. Ini saya lindungin karena saya tahu itu meja baru. Punya orang lagi. Lihat. Ya. Lihat. Pak Noval sengaja ujungnya saya jatuhkan, tapi nanti dia akan berbicara. Ujungnya itu persis di pinggang dia seperti apa. Jelas nggak? Yang kedua, di kursi. Yuk, Pak Noval, bangun. Sakit nak? Oke. Sekarang di kursi, pakai itu perlindungannya dibalik. Ah, ini ya, udah benar. Bukan, benar. Mau gimana gini? Nah, ya, palanya di situ. Lihat, yang pakai kursi ini harus atasnya dibalik ke atas. Karena situasionalnya perhatikan. Pak, saya mau tanya, apakah kita di sini dalam forum ini belajar? Apakah dalam forum ini kita workshop? Kita sudah masuk ke dalam konteks simulasi. Setuju? Tepuk tangan yang meriah buat Pak Noval. Ya, Pak Noval tadi waktu saya sengaja jatuhkan ke punggungnya, lihat pendapat beliau. Silakan Pak. Mungkin Pak boleh nggak alasan jam 10 kita peragakan dulu? Jam 10? Oh, peregangan. Oke, ya, oke. Sebentar. Ini Pak Noval dulu, sebentar. Ya. Baik, dari 2 menit. simulasi yang tadi itu menunjukkan bahwa ada posisi bagian tubuh kita yang tidak terlindungi. Tapi bagian vital kita, yaitu kepala, itu terlindungi. Jadi bila mana itu terjadi di bagian tubuh yang lain bukan vital, itu kita bisa masih meminta bantuan dari yang lain. Tapi kalau vital kita yang cedera, tentunya kita tidak bisa memohon bantuan. Intinya seperti itu. Tepuk tangan lagi buat Pak Noval. Terima kasih Pak Noval. Nanti sehabis peregangan, pertanyaan yang tadi di tembok kita lanjutkan. Di sini nggak ada tiang penyangga sebagai area meeting point. Jadi sebelum menuju assembly point, kita gunakan meeting point untuk kita selamat. Misalnya ini terkunci. Nah, ini ada nih. Ini ada. Kita menuju pintu itu, saya ulangi. Ini meeting point sebelum menuju assembly point. Ada gempa susulan, kita pegangan ini, Pak. Nah, kalau pegangan ini kan dia akan jatuh. Jatuhnya nggak langsung sini dia. Dia akan begini, tipikal ini. Ya, hempasan. Terus kita merayap untuk ke jalur evakuasi, itu Pak. Nah, kadang-kadang teman sudah kita latih, mau melatih buru-buru jadi pelatih. Padahal sesinya masih lama. Jadinya kayak gitu tuh teman-teman itu. Bukan kamu yang salah, teman-teman itu yang salah. Menuju meeting. Yang bagus, yang semangat lagi. Ya, biar Pak Jajang nanti akan memberikan hadiah kepada teman-teman seragam barunya yang lebih bagus lagi. Setuju? 3, 2, 1. Gempa, gempa, gempa. Harus waspada. Gempa, gempa, gempa. Lindungi kepala. Gempa, gempa, gempa. Haruslah waspada. Gempa, gempa, gempa. Masuk kolong meja. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, saat goncangan gempa kita berlindung. Seperti apa? Lanjut. Nah, semua harus bisa seperti ini. Geser kanan, geser kiri, lindungi kepala ketika teriakan gempa. Gempa! Ulangi. Salah. Ada yang lupa. Kalau teriak gempa harus jauh. Waspada, jangan panik, lindungi kepala, langsung bergerak. Ingat itu. Itu namanya early warning system persona atau personality early warning system earthquake. Ini ilmu ajab.
kombinasi dari beberapa negara berdasarkan riset Jakarta Rescue dengan ASB Jerman dan University of Gothenburg. Baru tahun 2013 kita libatkan Universitas Indonesia. Jadi nggak main-main itu. Ya. 3, 2, gempa! Ayo. Tidak ada yang duduk di meja, boy. Tidak ada yang duduk di kursi, boy. Semua kiri kanan. Ulangi. Ulangi. Lihat. Ayo duduk lagi. 3, 2, duduk. Gempa, waspada, jangan panik, lindungi kepala. Yap. 3, 2, gempa. Ah, cakep. Masih ada yang ketinggalan duduk. Oke, tepuk tangan semua. Pak, Ibu, kita baru 7 tahun dengan Medco. Dengar? Halo? Halo, halo? Ini kita latihan di Medco. Ketika latihan di Medco, kita terjadi gempa beneran. Ya, itu terjadi 2006. Dan betul-betul terjadi, mereka merasakan. Yang memberangkatkan saya sekolah di Nepal khusus gempa Medco. Ya, makanya saya dengan Pak Arifin Panigoro sangat dekat. Ya. Ini kita sosialisasikan demi beliau-beliau yang sudah mendharma baktikannya tentang gempa ini. Melalui kebijakan-kebijakan beliau untuk men-share semua keilmuan ini. Jadi Bapak Ibu share kepada suami istri, anak, Bapak Ibu kita. Kita tidak tahu siapa nanti yang celaka akibat gempa. Setuju? Lanjut. Nah, ini Ketua Umum Jakarta Rescue, Ibu Fitriana Suprapti, dengan ibu-ibu Dharma Wanita, ya, dari Sekretariat Negara, dan juga dari teman-teman di BNPB. Lanjut. Drop, cover, and hold on. Berlindung. Sekarang semua benda-benda berharganya singkirkan, kita mencoba berlindung dengan kursi. Oh, belum gempa. Dan siap-siap. Nah, alat-alatnya dulu singkirkan. Sekali lagi, kalau saya teriak gempa, ya, lindungi kepala, langsung balik kursinya, perlahan-lahan seperti itu. Ya, 3, 2, gempa. Lantai 4, gempa aman, kembali ke tempat. Sekali lagi buat Bapak, sebentar Pak. Spidol, oke. Perhatikan. Luar biasa ya, semangatnya hari Jumat luar biasa, padahal tenaga sudah habis tadi malam. Ingat, di dalam manajemen disaster, dalam hal ini gempa, itu ada yang namanya manajerial sistemnya. Satu, tadi harus ada ICS, ya. Komandernya siapa? Insiden komandernya? Ini kepala PKD. 2, building commander. Ini setingkat kepala biro dan kepala bagian. Ketiga, floor captain. Semua teman-teman yang berada di lantai 1, 2, 3, 4 sampai lantai berapa? 9. Harus dibentuk floor captain berdasarkan hitungan square area dan isi orangnya, baru ditemukan berapa floor captain dibutuhkan. Itu Pak. Setelah Bapak saya kasih tentang hal ini, Bapak boleh meninggalkan tempat. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya. Oke.
Monggo Pak, silakan ditinggal. Lanjut ya Pak. Oke, sukses. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada anak-anak kita latih seperti ini. Sementara begini dulu nggak apa-apa lah. Kayak tadi Bapak Ibu begitu dulu nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan dalam pelatihan. Lanjut. Nah, ini segitiga kematian atau triangle of life tidak boleh lagi dipakai. Ini yang menemukan teman-teman NGO dari Amerika dan dilarang oleh FEMA sendiri. Tidak boleh. Ini jadi segitiga kematian. Ini nih ya, contoh nih. Ini tinggi, saya di sini begini. Ini udah nggak boleh. Tetap harus cover kamu punya kepala. Ini seperti ini teorinya Amerika dulu. Terbukti waktu tahun 2000-an di Turki. 1000 orang meninggal dunia, di atas kepalanya pecah. Berarti dia melakukan triangle of life. Jelas? Yang dipakai saat ini di seluruh dunia, alhamdulillah, yang dilakukan riset oleh Jakarta Rescue dengan ASB Jerman dan University of Gothenburg, drop, cover, and hold on. Ya, lanjut. Nah ini kita latih terus menerus. Lanjut. Ya, semua kursi amankan. Pak, bagaimana dengan punggungnya? Kalau gempanya parah sampai material hancur dan kemudian Bapak Ibu dipundut Allah, minimal suami istri bisa melihat wajah Bapak utuh. Betul nggak? Betul nggak? Masih utuh Bapak dengan kebaikan Bapak dipundut Allah, saya ikhlas Bapak. 40 hari kemudian menikah lagi. Oke? Jelas? Terus ada yang tanya, Pak, gimana kalau punggung itu kejatuhan material besar, kemudian tidak bisa bergerak lagi, Pak? Apanya? Ya itunya semua. Nggak apa-apa, yang penting wajahnya ibu masih bisa mengelus-ngelus wajahnya. Jelas? Oke. Lanjut. Nah, seperti ini, lanjut lagi. Nah, ini anak-anak yang penting nih. Tempat tidurnya dan sebagainya harus teramankan dari kaca-kaca. Ya, lanjut. Nah ini pertanyaan Bapak tuh tadi. Kesana itu Pak, meeting point bukan sepenuhnya berada di sana, untuk bergeser menuju pintu evakuasi. Ya Pak ya, itu. Jelas ya Pak, jangan salah tangkap. Meeting point itu untuk sementara ini Pak. Sorry. Nah ini untuk sementara. Bisa 20 orang tuh, kalau arealnya kolomnya besar, karena kolom itu pasti cakar ayam sampai ke tanah. Ya, lanjut. Nah ini yang menggunakan, kita masih punya baby. Ya caranya seperti ini. Lanjut. Nah ini bagi orang tua, ini juga ibu-ibu tua ya kita wajarkan seperti itu. Ya lanjut. Drop, cover, and hold on. Drop, membungkuk. Cover, lindungi kepala, hold on, pegangan. Lanjut. Nah, ini kita di apartemen termahal di Indonesia. Ya. Dharma Wangsa. Semua pemiliknya ikut. Owner pemilik apartemen datang. Karena mereka tahu nih, Megatrust akan besar. Ya. Udah tahu deh siapa pemilik Dharma Wangsa apartemen, buka di Google. Mereka rutin bersama Jakarta Rescue. Ya, lanjut. Nah, ini di gedung kawasan Kuningan. Ya, lanjut. Di tangga juga nggak boleh main-main. Kalau ada gempa susulan, dropnya harus benar, covernya harus benar, ya, mepet ke satu sisinya harus benar. Ya nanti tadi Pak Jajang bilang kita akan assessment dan sebagainya, kita lakukan sungguh-sungguh sehingga ada buku SOP-nya nanti ya. Lanjut. Nah ini kita lakukan di Bandung. Ini permainan sesungguhnya oleh sebuah departemen di Indonesia ini yang be aware, be prepare, and be ready. Ini jam 2 malam. Mereka dibangunkan terjadi gempa, kita minta simulasi Pak Hadi sesungguhnya. Dia nyewa hotel khusus di daerah yang paling dingin di Lembang. Untuk mereka waspada, ini para pejabatnya. Ya, mereka minta boleh disajikan tapi jangan sebut institusinya. Sekarang saya sampaikan. Ini saking seriusnya menghadapi Megatrust.
Udah jauh Pak. Megatrust ini kita sudah latih, satu gedung itu rata-rata 400 orang kali 271 gedung Pak. Bayangkan tuh. Sejak ada isu Megatrust. Makanya ketika diundang nih hari ini kita ada 3, saya bilang saya kesini deh, saya pengen tahu. Ternyata keluh kesahnya banyak. Ya, lanjut. Nah ini lihat, jam 2 malam mereka harus begini. Karena apa? Sebagian besar departemen ini kantornya di Bandung. Kalau terjadi patahan Lembang seperti apa? Mereka sudah prepare di situ. Lanjut. Lanjut. Nah ini kita pembentukan building manager, lapor ke incident commander. Ini pasti nggak lupa menteri siapa. Sudah jadi menteri kemarin. Ya. Lanjut, nanti dihafalin. Nah, jika evaluasi di rumah, pastikan gas listrik sudah mati. Lanjut. Nah ini hati-hati, waktu di luar, inilah yang terjadi di Padang. Ketika keluar justru meninggal dunia tertimpa material rumah gadang. Lanjut. Nah ini kebakaran dan tsunami, segera lari cari tempat tinggi. Ya, dan ini Tanah Abang. Tanah Abang dekat dengan kota, kota dekat dengan. Nah, hati-hati. Lanjut. Lanjut. Nah ini salah satu rumah evakuasi tsunami. Tsunami evacuation rutenya harus hafal. Lanjut. Nah ini penting, update dari standar bencana gempa. Ya, lanjut. Ini peralatannya harus punya nih. Jangan hanya di mobil lengkap, tapi di gedung ini nggak ada. Lanjut. Nah ini latihannya. Ya, ini latihannya. Ya, dan kita praktekkan. Prakteknya nggak di sini, di pusdiklat kita tuh yang sudah datang tuh. Tangganya kita bikin sengaja, jaraknya berbeda-beda. Kalau nggak hati-hati kepleset. Dan sudah 6 kali di tangga itu dilatih yang namanya building survival. Ya, 3 perusahaan besar, karyawannya suruh masuk di tangga itu terus ditutup Pak. Disiram air malam hari jam 2, dikasih makanan terbatas. Bagaimana mereka di dalam tuh bisa bersama-sama solid untuk menyelamatkan diri. Sudah seperti itu yang disebut Megatrust Solution. Banyak sekarang seminar-seminar tentang Megatrust. Ikut aja, ikut deh Pak. Tapi ada nggak solusinya? Nanti Bapak dalam diri aja bercermin. Oh benar kata Pak Hadi ya. Gimana itu nantinya? Ya, lanjut. Lanjut. Nah ini yang penting nih. Ini ada nggak ruangan-ruangan begini? Ada. Ini menjebak banyak kematian di sini. Mari kita berlatih sungguh-sungguh. Ya. Siapa manajer umum di sini? Halo, manajer umum. Halo. Wah, ngumpet ya. Lanjut. Nah, ini perlengkapannya harus ada seperti ini. Nanti kita latihan. Jangan cuma pakaian ini saja tanpa latihan. Apa ini incident commander? Apa ini building commander? Apa ini floor captain? Ketata laksanaannya seperti apa? Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari mulai Blok M sampai ujung Istana Presiden tuh kiri kanan gedungnya sudah berlatih. Sudah. Bersama Jakarta Rescue. Ya, tadinya mereka dengan operator A, operator B, lama-lama mereka pikir, Pak kayaknya nggak sempurna deh dia. Gimana nggak sempurna Bapak Ibu? Saya nggak pernah mereka melihat di dalam pertemuan forum internasionalnya, nggak ada. Jadi dia masuk ke dalam proses operator abal-abal. Banyak. Lanjut. Nah, mulai nih. Nanti kita tempel. Saya buatkan Universitas Indonesia kampus Depok. Siapa anak UI di sini? Ada? Lihat kampus UI Depok udah rapi. Ya. Di FKM. FKM Pak. Sudah Bapak lihat? Rapi? Nah, itu baru dibentuk bersama Jakarta Rescue 2016, Pak. Jadi sudah kita rapikan. Di sini kita lihat nggak ada. Gimana mau selamat? Ya? Ya? Renovasi. Dicopot dulu. Oh mungkin yang nggak saya dengar. Gitu. Lanjut. Nah alat komunikasinya udah canggih-canggih nih teman-teman PK3D gitu kan. Tapi direktori penghuninya punya nggak? Saya yakin nggak punya. Ini harus terupdate masuk ke Android
Siapa yang nggak masuk, siapa ada posisi di mana dan sebagainya, harus masuk. Jangan kirim WhatsApp yang aneh-aneh. Itu kemarin Nikita Mirzani di Lombok pakai pakaiannya seksi loh. Lu udah lihat belum? Jangan yang kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana membentuk karyawan staff security menjadi floor captain? Ini yang tadi saya laporkan. Ya. Pak, perhatikan ini ya, harus terwujud nanti. Lanjut. Nah, ini fungsi floor captain. Gampang aja kok. Floor captain latihannya cuma begini, Pak. Pertanyaannya, bagaimana filosofi, psikologi, dan metodologinya? Latihannya cuma 3, di gempa itu 3. Waspada 1, jangan panik 2, lindungi kepala. Karena nggak boleh sampai 5, apalagi 4. Udah nggak bisa daya pikir orang itu. Itu psikologi yang diciptakan oleh para penemunya. Di antaranya si botak dari gua hantu ini. Nah, ya. Paham? Saya lanjutkan. Lanjut. Nah, kalau udah seperti ini hotel Roa-Roa. Nanti dulu, Bu. Hotel Roa-Roa. Bagus seperti ini, hancur seperti ini. Kita temukan 11 jasad. Ya, pas anjing kita cium, semuanya ternyata penerjun dari berbagai dunia kumpul di sini. Pihak hotelnya lepas tangan. Nggak menceritakan bahwa di situ ada pertemuan penerjun tingkat dunia. Ya. Kemudian hotel di Palu punyanya Prancis. Sesudahnya ini, alhamdulillah 3 orang dari Jakarta Rescue sekarang menjadi manajer di sana. Karena kita betul-betul menemukan korbannya yang dinyatakan hidup, benar hidup, dinyatakan hidup ternyata mati, kita ambil korban itu. Ya. Jadi nggak main-main cara ngambilnya, nanti ada. Lanjut. Nah, ini fungsinya floor captain di seluruh dunia seperti ini. Dan sampai hampir 27 tahun saya membentuk sebuah floor captain di Indonesia. Setiap pertemuan floor captain dunia, saya masih ketemu yang umurnya 90 tahun. Wajahnya masih berseri-seri seperti saya. Wajahnya manis seperti saya. Karena di situ kita cuma satu, bagaimana saya melindungi kamu. Bagaimana saya mencintai, mengasihi kamu. Walaupun saya tidak memiliki kamu dalam cinta kasih itu, kita pasrahkan pada Tuhan. Lanjut. Nah, ini floor captain seperti ini, Pak, atributnya, Pak. Malaysia, floor captainnya keren. Singapura, keren, nggak sembayangan. Anda naik ke gedung kembarnya. Siapa yang sudah ke sana? Lihat floor captainnya. Dari mulai lantai dasar sampai lantai terakhir, Anda akan dikawal terus. Itu harus begitu. Sense of belonging-nya sudah tinggi. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, tanggung jawabnya ya nanti kita paparkan sesuai culture di sini. Lanjut. Fase perannya kenali yang tadi EEOP, Emergency Evacuation and Operation Plan. Seterusnya, lanjut. Lanjut. Nah, ini masuk ke sini, rutenya nggak ada. Emergency evacuation-nya nggak ada. Ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang hati-hati di sini karena biasanya di sini nih HP mati, Pak. Coba aja deh. Coba. Kalau nggak hang, kalau nggak terdengar, kenapa? Koneksitas antara sistem dan panel. Pelajari itu. Ya, lanjut. Nah, ini alat murah sekarang dari harga 15 juta, sekarang tinggal 250.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang beli sama saya 150.000, 2 menit, silakan. Nah, ini wajar, nggak boleh gunakan lift ya, harus anak tangga. Lanjut. Nah, EOP-nya, ya prosedurnya juga harus dimainkan. Lanjut. Mereka yang cacat perlu diwaspadai, ibu hamil harus diwaspadai. Yang menghamili tidak perlu diwaspadai. Karena pasti ada unsur suka sama suka. Lanjut. Nah, ini peralatannya ringkas saja kok. Helm, ini sengaja helm saya walaupun jelek sudah pecah berkali-kali karena ini sudah sampai Turki dari mulai Aceh. Saya aja kalau ngambil ini nggak mau begini aja, saya pasti. Lanjut. Nah, diam di tempat, tiarap. Ingat anggota lain, mana lokasi meeting point, Mas? Pertemuan tuh jangan langsung ke assembly point, bahaya. Ya, tetap diam sampai peringatan.
Lebih lanjut, gunakan tangga, jangan gunakan lift, pindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Lanjut. Sama, kalau sudah all clear, nah pelatihan all clear, nggak sembarangan. Bukan cuma all clear, oh enggak. Setiap teman-teman, dulu bukan PKD, AGD, pelatihan all clear sama saya, ada yang sampai jam 2 malam nggak? Hah? Ya, sampai jam 2 malam latihan all clear. Karena nggak ketemu-temu, nggak bisa clear. All-nya iya, clear-nya nggak bisa. Ya, lanjut. Fase pasca tadi sudah dibahas. Lanjut. Lindungi diri, ya. Minimalkan pergerakan, diam di tempat. Diulangi lagi di sini. Lanjut. Jika terjebak, nah ini teman-teman kemarin yang ikut sama tim Prancis terjebak nih. Udah bermasalah, ya. Jangan main api, singkirkan debu, tutup mulut, ketuk pipa atau dinding. Nah, kalau kemarin yang terjebak di sebuah tempat sudah dianggap mati semua tuh kemarin teman-teman P3D ya. Lanjut. Floor Captain in Fire Rescue, hampir sama. Lanjut. Ini bisa dibuka nih, Pak. Videonya bisa. Nah, ini yang terjadi kemarin di Gatot Subroto. Untung nggak ada orang, tapi ada floor captain di situ. Ya. Kejadian ini, matikan Mbak. Kejadian ini sesungguhnya di dalam seperti ini. Mainkan Mbak videonya Mbak. Yang ini. Nah ya. Nah, kejadian di dalamnya seperti ini lihat. Yang baju merah mencoba evakuasi. Ini wanita nih. Nah, ini di pusdiklat kita Pak. Gedungnya bisa dibakar dengan kekuatan sampai 400 derajat Celcius. Nah, bisa bayangin, ya. Stop, Mbak, stop. Kita ulangin. Ini bakar, Mbak. Mulai. Tak di sini. Yang ini, yang gedung ini. Gedung. Nah, suasana ini di luar kita lihat kayak gini. Di dalamnya ini, Mbak. Di dalam. Ya. Nah, jadi itu begitu. Nah, jelas ya? Ini di fire. Lebih mengerikan daripada gempa. Ya, lanjut. Enggak lanjut. Nah, ini gedung runtuh. Ya. Setiap gedung runtuh ini ada namanya lubang kehidupan. Yang tadi pertama saya bilang, Tuhan Allah memberikan kuasanya melindungi dengan kasih sayangnya. Selalu ada. Ini kami di Turki. Ini bersama anjing saya. Lubang ini, anjing saya menggonggong 20 kali. Kalau 20 kali dinyatakan korban itu hidup. Di sini ada handler Jakarta Rescue, itu Mas Noval, sama Mbak, berdiri kamu, sama Mbak Tika. Ini handlernya Jakarta Rescue, lihat ke sana. Buka muka kamu, buka. Siapa tahu ada yang naksir, dokter. Nah. Ya. Mereka nih handlernya Jakarta Rescue yang megang anjing dan mereka berani masuk di sana. Ternyata di sini nih isinya besi utuh. Ternyata itu lift terbalik. Tapi anjing kami menggonggong 20 kali. Ini para jenderal yang tergabung di pemadam kebakarannya Turki. Mereka diskusi sama kita. Karena mereka juga yakin bahwa itu masih hidup, mereka ceroboh. Begitu dibongkar betul-betul lift, maaf, darah dari kepalanya baru pecah, baru. Artinya waktu pakai evakator terbalik. Mereka menyesal. Seandainya mereka tenang, bersikap manis kayak Pak Hadi begini, mungkin akan ditemukan. Karena ini ada lorong. Nah, lorong ini di dunia tidak melihat agama, ras, antar golongan sama. Lanjut. Nah, nih. Ini lubang kecil. Ini lubang besar. Manusia masih bisa menyatakan dirinya. Hai, tolong, aku masih hidup. Bisa. Tapi ketika lubang kecil, mereka tidak ada pernafasan lagi. Walaupun masih hidup. Artinya pingsan. Nah, di Jakarta Rescue kita buat lorongnya namanya labirin, life and labirin death. Pernah dilatih tuh, teman-teman, tahun berapa ya? Angkatan kamu juga tuh. Ya. Loh enggak, PKD udah 3 kali soalnya. Ya. Cuma tidak dilanjutkan kepada yang lain. Harusnya dilanjutkan kepada yang lain. Ini hati-hati.
Aceh sudah saya temukan ini. Cianjur 2 kasus. Yang ini sama ini. Yang terakhir yang ngambil NGO yang sok tahu. Dia masuk, tidak pernah pelatihan USAR, dia masuk akhirnya rumahnya rubuh. Dianya mati. Korbannya mati. Jadi jangan main-main itu. Latihan USAR penting. Ya, latihannya di sini kita. Malam hari, pagi hari, siang hari. Ya, lanjut. Nah, di ketinggian, evakuasi di ketinggian, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Korban ada di sini. Cara mengangkatnya nggak sembarangan, ya harus seperti ini. Tim carry dengan posisi miring. Nah, ini udah jangan main-main, jangan ngarang-ngarang dah. Pak nggak ada anggaran, Pak begini, Pak begitu. Anda orang penyelamat harus mampu melakukan ini. Ini kemarin, siapa yang ikut kemarin? Dia lagi. Nah ini, ya. Jadi mari kita berpikir lebih jauh lagi. Apakah tugas kita akan lebih ekstrim daripada ini? Ya, lanjut. Thank you very much, amigos.